Oke, teman-teman, malam hari ini pujian yang luar biasa ya, kita sudah dengar ya, bahwa kita memiliki kerinduan yang benar-benar hanya terpaut kepada satu nama ya, kerinduan kepada Bapa ya, kerinduan kepada tempatnya Bapa, kerinduan terhadap kepada kehendaknya Bapa ya. Jadi kerinduan kita itu kepada Bapa, kerinduan kita itu kepada tempatnya Bapa, kerinduan kita itu kepada kehendaknya Bapa. Nah, saudara, kalau dengan demikian, maka ketika saya dan saudara menjalani hidup ini, seharusnya kita juga berkata, aku mau mengandalkan Tuhan satu-satunya dalam hidupku. Kalau kita berkata, dialah yang kurindukan, dialah satu-satunya yang menjadi dambaan, dialah yang menjadi obsesi dalam hidup saya, maka seharusnya kita juga berkata, dialah yang menjadi andalan hidup saya. Nah, saudara, banyak orang ya yang percaya akan keberadaan Allah, akan eksistensi Allah, akan kekuatan dan kekuasaannya, tetapi hanyalah sebuah fantasi. Dengan kata lain, tidak menjadi realitas di dalam hidupnya. Tidak menjadi sesuatu yang nyata di dalam hidupnya. Dan saudara, ketika seseorang diperhadapkan kepada persoalan-persoalan hidup, ya, dari setiap respon, reaksinya dalam bertindak terhadap setiap persoalan itu, dan kemudian mengambil keputusan, itu akan tampak. Apakah orang percaya ini memiliki sungguh-sungguh iman yang sejati atau tidak? Iman yang asli, ya atau tidak? Atau iman yang palsu? Kita dapat dengan jelas melihatnya. Ya, salah satu bukti, saudara, ya, salah satu saja dari bukti, ya, mengenai ketidakpercayaan seseorang bahwa Allah itu ada, Allah eksistensinya itu, kuasa dan kebesarannya itu adalah apa? Takut. Perasaan takut, khawatir, cemas, ragu, bimbang. 5 sekawan. Takut, khawatir, bimbang, gelisah, ragu. Ya. Itu salah satu bukti bagaimana seorang percaya memiliki iman yang fantasi. Iman yang, mohon maaf ya, lip service. Jadi hanya di mulut, hanya pelayanan di mulut. Takut terhadap sesuatu yang seharusnya dia tidak perlu takutkan. Ya. Saudara kalau ingat, kitab Wahyu mencatat, ya, urutan pertama orang yang masuk ke dalam kerajaan maut itu adalah penakut. Dan kenapa itu dapat digambarkan sedemikian, saudara? Karena apa? Kenapa harus penakut yang menjadi urutan pertama? Karena artinya melecehkan Tuhan. Artinya tidak respon atau tidak respect ya, tidak hormat gitu ya, akan keberadaan Tuhan, akan eksistensi Tuhan, akan kuat kuasa dan kerajaannya. Dia meragukan. Saudara, karena sesungguhnya kalau kita berkata Allah itu besar, ya, Allah itu ada, mengapa kita harus takut? Ya, dialah pemilik hidup kita. Ya. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dialah pengendali seantero jagat ini, bukan? Lalu mengapa harus khawatir? Mengapa harus cemas? Untuk sesuatu yang tidak perlu ditakutkan, yang tidak perlu dikhawatirkan, yang tidak perlu dicemaskan. Kenapa? Mengapa? Ya. Nah, saudara, hal ini memang bukan hal yang mudah pasti. Karena kita bertemu dengan realitas kehidupan, bukan? Hal ini memang tidak mudah. Tetapi saudara dan saya, Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa.
Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Saudara, diberinya kuasa. Exousia, kemampuan, kapasitas, capability, satu privilege, satu tempat yang yang punya dasar yang tidak dapat diberikan oleh yang lain dan tidak dapat diambil oleh yang lain. Satu exousia. Ya, hal ini setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa di dalam diri seorang percaya. Dan lewat perjalanan waktu dia akan terus bertumbuh sampai dia mulai mengerti bagaimana mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, sampai menjadi orang yang benar-benar Tuhan adalah kebahagiaannya. Ya. Tuhan adalah satu-satunya kebahagiaannya. Tuhan adalah satu-satunya tempat dia berharap. Memang saudara, mengandalkan Tuhan itu tidaklah mudah. Itu adalah satu faith trekking, ya, perjalanan iman, ya. Tidak mudah karena Tuhan itu tidak kelihatan. Ya, Tuhan tidak kelihatan. Kalau orang-orang bilang seeing is believing, katanya. Melihat baru percaya. Tapi ini Tuhan tidak kelihatan. Makanya saya dan saudara, orang-orang percaya, hal yang terpenting adalah saudara punya iman. Karena dengan iman itu ada apa? Iman katanya apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Allah tidak kelihatan. Bagaimana mungkin mengandalkan Dia kalau saudara dan saya tidak punya iman? Iman bagi orang percaya mengalahkan dunia. Dunia membawa ketakutan, dunia membawa kecemasan, dunia membawa kebimbangan dan keraguan. Hari depan yang tidak pasti, tapi iman berkata, ada Tuhan yang besar, pengendali semesta dan pemilik kehidupan. Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancangannya yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Jadi kalau kita percaya kepada Allah itu hidup, Allah itu ada, Dia yang maha kuasa, Dia yang pemilik kehidupan kita, maka kita seharusnya mengandalkan Dia. Kita harus mencoba untuk berhenti sejenak dan tidak gegabah, tidak reaktif dengan mengandalkan cara pikir, gitu ya. Semua pengetahuan yang kita punya, semua pengalaman, bahkan pengalaman nih, semakin berpengalaman orang, semakin sulit untuk menemukan atau mengandalkan Tuhan, mengalami Tuhan. Tetapi, ketika orang itu sekian banyak pengalaman, pengetahuannya, dan dia memilih dapat mengandalkan Tuhan, mengalami Tuhan, maka imannya pasti iman yang luar biasa. Jadi kalau kita percaya itu kebenarannya, bahwa Allah itu Allah yang ada, Allah yang sungguh hadir, ya, maka kita harus mengandalkan Dia sehingga kita dapat yakin berkata, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Kita percaya Dia adalah Tuhan yang tidak pernah gagal, menjadikan saudara dan saya menjadi pemenang di dalam setiap step by step, in every fight, di dalam setiap pertandingan kehidupanmu, kehidupanku. Kita percaya kepada Tuhan bahwa sekalipun banyak orang yang menganggapnya kelalaian, tapi ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Dia tidak pernah tidur. Penjagamu tidak pernah tidur. Penjaga Israel tidak pernah tidur.
Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Saudara, setiap hari kita harus perkarakan ini, ya. Katakan kepada jiwamu, hai jiwaku, andalkanlah Tuhan. Karena dialah sang pemilik kehidupan. Katakan setiap hari, ya. Kita tidak akan pernah memiliki otot yang kuat kalau tidak pernah mengalami latihan-latihan. Sehingga kita juga harus melatih pikiran, perasaan, yaitu jiwa kita setiap hari. Kita harus selalu berkata, hai jiwaku, andalkanlah Tuhan. Pilihlah Tuhan dan kerajaannya. Dengan satu kekuatan yang kokoh dan teguh. Bisa berkata, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu, itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Saudara, Tuhan mau bukti seberapa kita menghormati, merespek Dia di dalam hidup kita. Dengan cara mengandalkan Dia. Dengan cara benar-benar hanya memiliki Dia saja. Itu luar biasa, ya. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Hanya Dia yang ada. Hanya Dia yang menjadi satu-satunya yang kita miliki. Kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Yes. Kita harus setiap hari. Tuhan mau bukti seberapa kita respon dengan benar, merespek Dia, hormat kepada Dia, dengan cara mengandalkan Dia, mempercayai Dia dengan sungguh, bahwa Dia itu sungguh ada, sungguh hadir dan nyata di dalam kehidupan kita. Hal ini akan semakin nyata, saudara, ketika lonceng kehidupan terus berjalan. Ketika detak-detik jantung itu terus berjalan dan menemui ujungnya, yaitu maut. Itu akan semakin nyata. Serius. Saudara, teman-teman, ya, yang sudah senior akan mengalami dan bisa merasakan ini. Ya. Ketika setiap waktu ini berjalan, semakin dekat ke ujung maut, rembang di tengah hari, ya, saudara akan semakin merasa bahwa bukti kita mengandalkan Tuhan, bukti bahwa Tuhan itu sungguh hadir, sungguh ada, nyata di hidupku, itu semakin nyata, semakin kita akan terasa. Ya, di mana saudara, ya, kita yang terus mengalami Tuhan setiap saat dalam setiap perkara, yang mengandalkan Dia, pasti semakin berbeda dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak mengalami Tuhan. Semakin dekat ke ujung maut, pengalaman hidup bersama Tuhan, yaitu mengandalkan Dia, semakin terasa perbedaannya, semakin terasa. Jadi sekarang kalau kita menghadapi masalah-masalah berat, ingat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu. Bagaimana ditolong oleh Elohim Yahweh, yang sama, yang dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya sama, yang tahtanya tetap sama, yang tidak pernah berubah. Di dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi, ya, kita akan melihat bagaimana Dia itu Allah yang tidak pernah berubah. Jadi saudara, ketika kita takut, cemas, khawatir, sebenarnya kita sedang tidak respon atau tidak respect atau tidak menghormati Tuhan. Dengan kata lain, kita sebenarnya sedang melecehkan kebesaran kuasa-Nya. Memang sering rasanya Tuhan tidak membela kita, saudara, ya. Tidak ikut skenario kita. Ya, biasanya sebenarnya begitu, ya. Bahkan Tuhan sering seakan-akan tidak ada dan tidak peduli, seolah-olah Tuhan itu jauh.
Tetapi saudara, sejatinya ada waktu Tuhan. Dia punya jadwal dan cara yang kita tidak bisa atur. Coba saudara bayangkan bagaimana orang Israel di seberang Tiberau itu, ya. Tuhan sengaja membuat Firaun dan tentaranya memburu mereka. Lalu mereka ada di pinggir laut Tiberau, yang kanan kirinya bukit, tidak bisa kemana-mana. Kiri kanan belakang ada Firaun, di depan laut. Tidak ada jalan keluar, no exit way. Tidak ada jalan keluar. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, Musa, acungkan tanganmu, Musa. Jangan takut. Ini aku ada. Memang terkadang di dalam keadaan-keadaan yang super ekstrim, krisis atau titik kritis dalam hidup kita, kita menemukan Allah yang sungguh-sungguh imanen itu. Sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh ada. Amin ya, saudara ya. Ada yang mengalami itu ya? Yes. Ketika dokter bilang, saya tidak tahu obatnya. Ini sakit apa? Allah hadir. Dan dia bilang, aku menyelesaikannya untukmu. Supaya kau tahu aku ini. Tuhan, aku ada. Di tengah keterpurukan saudara, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Datang pada Tuhan. Persoalan kita memang tidak sama dengan persoalan tokoh-tokoh iman perjanjian lama. Tetapi karakter Allah itu tidak berubah. Dia Elohim Yahweh sama, permanen tahtanya, yang melihat ke bawah. Mengerti bahasa kasih, mengerti air mata, mengerti penderitaan. Untuk itulah dia mengirim anaknya sendiri. Dan di dalam dia, Yesus Kristus, benar-benar seluruh kesempurnaan keberadaan ilahi itu nyata. Dia datang tidak mempertahankan hak yang harusnya dipertahankan, tetapi mengambil rupa seperti manusia, bahkan menjadi hamba. Hamba. Seorang hamba artinya tidak punya sesuatu pun yang dapat dipertahankan. Melepaskan segala-galanya. Jadi kalau saudara dalam situasi kondisi itu, ingatlah bahwa Allah mengerti situasi kondisimu. Allah pasti menunjukkan sifat karakter hakikatnya, yaitu yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Saat ini mungkin kita sedang dalam kondisi paling bawah, sangat kritis. Tentu kita harus berusaha ya maksimal untuk menyelesaikan masalah yang ada. Namun ingat satu hal, di dalam rohmu, jiwamu berkata, aku tidak takut. Aku tidak takut bahaya karena Allah yang besertaku. Allah yang bersamaku. Sebab keadaan terburuk apapun itu baik. Karena Allah sedang bekerja di dalam saudara. Inilah yang dinamakan mempercayai Dia satu-satunya pribadi, pemilik kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejatinya kalau kita percaya bahwa Dia itu hidup, kita harus, ya kadang kita bilang kita cari muka, ya, cari muka, ya, store muka. Harusnya begitu. Ya, kalau kita bilang kita percaya bahwa Dia itu, kita harusnya cari muka. Mumpung kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, muka tidak ada. Atau muka sudah kayak suanggi, muka sudah buruk, nggak bisa lagi cari muka kan? Biasanya orang cari muka kalau sudah make up kan? Ya, kalau kita percaya bahwa Dia hidup, kita harus cari muka mumpung masih hidup. Kita bisa apa yang harus aku lakukan, Bapa? Apa yang harus aku lakukan? Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Saudara, supaya waktu kita nanti bertemu dengan Dia, muka dengan muka, kita sudah menyelesaikan apa yang kita memang harus selesaikan. Kita yang harus menyodorkan diri. Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan? Apa bagian hidupku yang ada padaku hari ini yang belum kuserahkan? Apa Tuhan yang belum kulepaskan?
Apa yang masih kugenggam di tanganku dengan erat sehingga aku susah move on. Apa yang berharga yang masih kugenggam. Saudara, kita berhutang kepada Tuhan. Harusnya segala sesuatunya itu sudah lunas dibayar. Sehingga kita seharusnya memperhambakan diri hanya kepada Dia. Semua harus dilepaskan. Pada akhirnya, kalau kita percaya Allah itu ada, kita percaya apa saudara? Tempat Dia, surga itu ada. Amin. Makanya kita punya program Gairah Pulang Surga. Amin. Iya, luar biasa ya. Jikalau kita benar-benar bergantung kepada Tuhan, hidup benar dan melayani Dia, kita tahu kita akan datang pulang ke tempat Dia ada, yaitu rumah Bapa. Amin. Amin. Ya, Dia masih hidup dan tetap hidup selama-lamanya. Kalau kita mati sekalipun, kita akan bangkit dan akan hidup dalam persahabatan dengan Dia tanpa batas. Dari kekal sampai kekal, Dia Allah yang hidup. Pesan saya malam hari ini, jangan takut, jangan cemas, jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir. Andalkan Tuhan karena Dia adalah Allah yang sungguh nyata, Allah yang hadir di hidupmu, Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Amin.